Aduh. Ini mau pianis ya? Halo teman-teman semua, asik. Jadi udah copot aja. Nih, kalian ingat kan share house? Ingat kan? Di situ dimana awal mula aku melekat dengan bapak-bapak, ya kan? Aku pakai jas tel, pakai wig, pakai kumis, ya kan? Sampai akhirnya muncullah TikTok edit, ngedit muka aku tapi badannya cowok. Wah, terus aku takut aja sih kayak orang-orang nanti di komen tuh percaya gitu. Kan gak lucu ya, misalnya orang-orang masuk nih ke bilik meet and greet aku, terus dia ngomong, lah Onil aslinya cewek. Karena saking banyaknya gitu. Terus dari situ juga bermunculan editan family. Di TikTok bebas nih family, pokoknya sangat-sangat sakinah, mawadah, wah ondah. Aduh. Mana komen-komennya pada, ih mau banget join keluarga ondah gitu kan. Sampai kayak adik-adik juga mau, kak aku mau dong jadi anaknya ondah. Rame banget nih pokoknya daftar ondah udah kayak daftar PNS. Terus saking banyaknya kan kata orang-orang kalau di TikTok udah ada cucu nih ya. Udah saking banyaknya tuh yang daftar. Menurut aku kayak udah guys, stop panggil aku bapak-bapak gitu. Karena aku kan udah jadi kakek-kakek. Udah punya cucu gitu kan. Tapi emang sih gara-gara jokes aku yang kayak gini emang aku dipanggil bapak-bapak gitu. Walaupun aku udah pakai dress, tetap aja komennya cantik banget Bapak Onil. Nih cantik gue apa bapak gue? Terus orang-orang jadi suka kan sama jokes aku gitu. Sampai kayak kalau meet and greet, kalau video call, Kak Onil jokesnya dong, Kak Onil jokesnya dong. Terus takut aja sih nanti pas lebaran orang-orang bukan minta maaf, malah minta jokes. Mohon jokes lahir dan batin. Tapi nggak bisa dipungkiri lah, emang karena jokes ini orang-orang jadi lebih melihat aku. Yes. Kayak jadi orang-orang makin tertarik sama aku gitu. Terbukti di Sosenio kemarin. Terima kasih untuk fanbase aku nih, asik. Fanbase kayak udah punya banyak. Fanbase aku yang udah membawa aku ke nomor 12 gitu kan. Karena kalau aku 13, aku pakai kumis lagi dong. Terima kasih. Turunin mic ya, Man. Selamat malam semuanya. Ribet nih pakai ginian nih. Iya. Jadi nih, kalian tahu gak? Kalian tahu gak? Tempe dong. Ya, jadi kenapa begini sih? Aku mau cerita tentang kalau misalnya aku jalan-jalan sama Gen 12. Mana? Jadi aku jalan-jalan sama Gen 12 nih. Makan-makan, bukan pantun Kak. Bukan pantun. Aku jalan-jalan sama Gen 12, makan-makan gitu ya. Aku tuh kayak happy gitu, ngobrol asik gitu ya bersama Gen 12 gitu, kita makan-makan gitu ya. Itu tuh kayak momen yang menurut aku tuh gitu kayak, apalagi aku member agak tertua, Agak lagi sih. tertua sih, ya
Ya, seperti itu. Cuman ada suatu petanda setiap kita makan. Apa tuh? Tiba-tiba kalau misalnya sudah selesai makan gitu ya, mulai deh mereka memulaikan memain HP. Ngerti gak? Main HP. Petanda, ada petanda guys di situ guys. Apa tuh? Kizashi guys. Guys. Ada petanda guys. Stroke dateng guys. Stroke bill guys. Stroke bill guys. Stroke bill dateng guys. Tapi teman-teman aku hilang. Itu aku kayak udah biarin aja tuh, kayak tiba-tiba ada yang ke toilet gitu ya. Ya udah, aku kayak oke, it's okay gitu. Ada yang ke toilet, aku tungguin. Enak aja aku yang bayar gitu kan. Aku tungguin tuh sampai pulang. Sampai datang tuh mereka tuh. Udah sampai datang gitu kan. Nggak ada yang mau bayar juga. Nggak ada yang mau bayar guys, nggak ada yang mau bayar. Berarti anak kaya. Kenapa kita ke toilet ngerti kan maksudnya? Enggak, tapi akhirnya gara-gara mereka kayak gitu, udah aku kasih tahu ke mereka, guys, please guys, kita home pimpa aja yuk, home pimpa gitu kan, home pimpa gitu, udah home pimpa, nggak ada yang mau juga kayak terus kayak mereka pasti kayak gini, kamu kan member tertua gitu, kamu kan member tertua, bisa dong, iya enggak? Iya enggak, jauh lah. Iya. Sibuk, Bos besar. Ya guys, seperti itu guys. Gak ada mau ngebela guys. Jangan nangis. Tapi aku langsung transfer ya. Ya kan? Guys, jangan ribut di sini guys. Oke, Jangan ribut di sini guys. Gaji Ya, kamu guys. paling gede. Suruh kanin, sumpah. Tapi kayak gitu guys. Ya udah deh. Oh my god. Aduh. Oke. Kita oke. Sampai susah Oke. Aduh, semenit ya. Tunggu dulu. Oke. Ini resah beneran nih. Aduh semua. Iya, sumpah ini beneran nggak gimmick, Kak. Oh. Nggak perlu naik untuk gimmick. Oke. Lah emang makanya orang-orang pada gimmick biar naik. Iya, maaf. Oke. Oke, selamat malam yang di sana. Aduh, malu. Jiko dulu gak nih? Enggak usah ya, oke. Aduh, ngomongin apa? Apa sih? Oke. Ini apa sih acaranya? Host with host. Itu di baju ada itu. Host with host. Nggak tahu kenapa saya di sini ya. Bisa lihat tangan saya, oke? Bisa kan? Jadi pas kita tahu acara ini, oke, tunggu dulu. Tenangin. Saya tuh udah pegang ini. Kalau di kartun udah pegang. Kepala, oke. Apa sih ceritanya? Tunggu dulu. Gak pernah lihat Nalas segugup ini. Ya kan? Oke, jadi ceritanya kan ini acara ya. Terus kita gini. Sumpah ini beneran gak gimmick guys. Oke. Jadi pas diumumin nih pelan-pelan ya. Pas diumumin ada aku di acara ini. Terus udah kelar udah hidup aku nih.
Terus habis itu tiba-tiba kaget kan ada stand up kan kita mikirnya kayak MC bisa lah, bisa lah. Terus tiba-tiba disuruh stand up. Nggak pernah seumur hidup, sumpah. Bisa silat ya? Apa? Oke, jadi kan bingung ya, bahas apa, bahannya tuh apa. Jadi kayak kayaknya aku mau ngobrol deh sama Gen 12 gitu, berempat gitu. Jadi habis latihan kita langsung ngobrol tuh. Kita ngomongin apa ya? Terus habis itu udah lu emot aja 3 menit gak apa-apa gitu. Terus kayak kenapa sih begini gitu. Ya udah nggak apa-apa, kan lu emang emot aja gitu kan. Terus ini satunya lagi kayak gua apa ya? Terus aku bilang gini, apa ya dia? Tingkah aja, banyak tingkah aja. Bagus kok kamu, MC-nya bagus kok gitu. Terus Delin, aku ngomong apa ya? Bentar, aku mau kencing guys. Gitu. Oh udah nggak apa-apa. Terus kita nunggu 1 menit, 2 menit. Kok nggak ada ya? Coba cek. Lah kok tasnya nggak ada? Lah kata gue mah dia mah kencing di rumah ini, bukan di teater. Fasilitas ada ya. Kita panggil kan nih orangnya. Delin maju Del. Sini Del. Clarif, tolong Clarif. Maksudnya apa tuh? Udah klarifikasi tau di live. Coba ceritain maksudnya Iya. apa? Jadi kan kebelet terus ya udah Ke rumah. Yaudah aku ke toilet, terus pas selesai ke toilet aku diajak ngobrol sama staff. Yaudah kasihkan ngobrol, terus pas selesai ngobrol ya udah aku kayak tadi aku ngapain ya? Tadi ngapain ya? Yaudah deh Kak, aku izin pulang duluan ya Kak. Terus tiba-tiba Lana nge-tweet, aku kaget, aku oh ya tadi kan lagi ngumpul sama kalian. Parah emang. Maaf ya. Bahan belum selesai loh. Ini aja stand up gak tahu, udah nggak apa-apa duduk aja. Ya gitu guys. Terus habis itu apa lagi ya? Habis. Dia seneng banget. Ini pencapaian aku sekarang. Lu mesti gua sidang nih. Vioni. Semangat Cep. Kok lagunya kayak jungle gitu ya Kak? Oke, pertama-tama gue mau nanya. Gue mau nanya. Siapa? Gue. Lo skena. Siapa yang di sini fans sepuh JKT48? Atau yang udah ngefans JKT dari lama? Bohong Ini semua ngangkat tangan. Ini Jep. Angkat tangan. Ini Jep. Oh, yang ini ya? Ini. Coba tanya kakak, om umurnya berapa om? Coba jawab dengan lantang. 26 berarti suka JKT dari umur 5. 4. Berarti udah berapa lama ngefans JKT? Soalnya aku nggak bisa matematika maka aku masuk JKT ya. Berapa lama ngefans JKT kira-kira? Kebanyakan vakum katanya. Oke tapi nggak apa-apa. Tapi semakin dewasa ya, semakin tua gitu ya, kita tuh sering sekali dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak tahu sendiri jawabannya itu apa. Misalnya nih, apalagi kan sekarang mau lebaran nih, datang ke rumah saudara gitu kan, cek assalamualaikum. Abis itu kayak, wah kamu udah gede ya, kok masih sendiri aja, kapan nikahnya? Itu kan pertanyaan yang sangat sulit dijawab ya teman-teman ya. Jadi aku ngebayangin kalian cuma bisa kayak gini. Iya, soalnya masih mau fokus kerja dulu sambil menggenggam handphone yang wallpaper Freya JKT48. Tapi nggak apa-apa. Soalnya kan masalah jodoh, rezeki itu kan di tangan Tuhan ya nggak Om? Ya kan? Iya. Tapi aku relate sih, aku sendiri ya udah dewasa kan. Aku tuh sering sekali dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan yang aku pun nggak tahu jawabannya apa. Tahu nggak?
apa pertanyaan yang dalam hati aku sudah kayak stop, hentikan, jangan tanyakan ini kepadaku. Jadi pertanyaannya adalah, keluarga Cepio Islam? Oke. Aku waktu itu pernah nonton TikTok. Terus ada video adik aku Owen lagi belajar ngaji, ya kan. Terus aku buka komentarnya. Hal pertama yang aku lihat adalah, silsilah keluarga Cepio, kabarin kalau biru. Aku mikir kayak, untuk apa kalian mengetahui silsilah keluarga aku? Apakah kamu mau menjadi bagian dari apa itu yang namanya, yang sipil-sipil itu, yang dinas kependudukan dan pencatatan sipil? Apakah kamu mau jadi bagian itu? Kan menurut aku kayak nggak perlu gitu ya. Tapi nggak apa sih, sebenarnya enak tau guys. Jadi aku nih bayanginnya Lebaran dapat THR, terus Natal dapat kado, abis itu Imlek dapat angpau, ya kan? Ya tapi menurut aku mungkin bisa dikurang-kurangin kali ya pertanyaan case seperti itu ya. Nanti kau sekali lagi tanya, aku login beneran loh. Terima kasih. Anin. Go Kak Anin. Udah mulai. Salam kenal, gue Anindya. Gue bingung kan ya, disuruh JOT stand up 4 menit. Ini stand up apa timer mie instan? Baca podium aja nggak segitu kan. Ya dalin ya. Yang 10 siapa? Oke. Anin. Enggak, gue gak masuk selesai enggak. Ini keresahan sih, Nin. Jadi gue di sini tuh mau ngomongin tentang struggle jadi idol. Keluarin Kak, sumpah. Keluarin semuanya. Ya, keluarin ya. Smart. Kan kalian pikir jadi idol tuh gampang ya? Maksudnya enak gitu. Kayak banyak fansnya, terus kayak bisa nyanyi. Sebenernya gue bisa banyak bisa sih. Bisa nyanyi bisa, nari bisa, acting bisa, ngerosting lu pada juga bisa. Enggak, demi Allah nanti gue Enggak, jadi stand up comedy juga bisa. Buktinya diri di sini. Keren banget ya, Jawa Teh milih gue untuk stand up gitu. Tadi apaan sih Kak? Gemeteran beneran demi Allah. Struggle-nya jadi idol. Susah ngafalin koreo, susah ngafalin lirik, susah ngafalin nama fans yang video call-nya setahun sekali. Retweet. Bagus nih, bagus. Kerenin, Anin keren. Tapi lu tahu apa? Dia pengen paling dikenal. Kasih paham ya, kasih paham. Kasih tiket. Masuk ya itu kan ya. Halo Nin gitu. Halo Kak, apa kabar? Baik gitu. Masih inget aku nggak gitu? Terus kayak inget. Terus ya kayak siapa? Mati gue. Siapa ya? Terus kan nggak inget kan, parah banget sih. Padahal baru tahun lalu. Tapi di situ gue kayak, aduh gue gagal kayak jadi idol gitu. Langsung tuh ngecek TLX, DM Instagram sama TikTok. Gue takutnya dibikinin konten gitu. Video call Anin nanyanya isinya isinya nanya kabar doang gitu. Kan ngeri ya itu. Ya iyalah gue nanya kabar, masa gue nanyain jodoh lu. Udah kayak tante-tante rese pas lebaran ya.
ada satu lagi guys yang lucu banget. Ini struggle banget pas video call, sumpah. Lu harus tahu ya. Ini paling nggak ada solusinya. Nih dia video call sama gue. Suara gue di dia kedengeran. Suara dia di gue nggak kedengeran gitu kan. Terus gue bingung kan. Aduh, gue puter otak ngapain ya. Akhirnya gue bilang, Kak, kalau misalnya aku bilang ini kakak peragain aja ya gitu. Gue nanya lah, kakak udah makan belum? Kalau udah pegang perut. Nah dulu. Yang gue heran dia ikut pegang perut. Kok dia nurut jinak sama gue ya? Aduh, betul. Gokil. Keren. Tapi nggak apa-apa, gue sayang kalian semua, gue cinta semua. Kalau nggak ada kalian, gue nggak jadi apa-apa di sini. Terima kasih udah dukung gue walaupun mantau doang. Oke, terakhir deh gue salam damai. Tadi dulu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Makan somai pakai kol. Jangan lupa video call. Kathy. Emang aku sahabatan sama Kanin? Lu jangan begitu lu. Semangat anak Kacila. Oke guys, aku langsung semangat ya. Aku akan banggain Kaula sama Cici. Banggain ya Kathy. Banggain. Kayak selain udah banggain di Sosenkyo, di sini juga harus bikin bangga. Gokil. Oke, jadi aku mau ngomongin soal fans yang nggak suka gimmick. Siapa namanya Kathy sebut-sebut. Jadi aku pernah ketemu fans atau aku sering baca di TikTok gitu kayak kenapa sih harus gimmick kapal-kapalan gitu kan. Padahal menurut aku kapal-kapalan itu bisa membantu kita untuk lebih dikenal banyak orang. Contohnya kapal yang terkenal Kakak Cila. Bukan. Makasih. Terkenal kok Kak, terkenal Cepio sama Kak Freya. Ya kan? Gak boleh, Cel, udah diam aja. Terus belum Kak Onda, ya kan? Tapi ada juga kapal yang gak terkenal, ada Lilin justru tenggelam. Udah kandas. Iya gitu, sampai kalian tahu kan dulu aku pernah dikapal-kapalin sama temen generasi aku sendiri, kalian tahu kan. Terus banyak bocil TikTok yang ikut berlayar kayak wah seru banget ya ini gini gitu kan. Terus sampai kayak oh iya ya udah aku have fun aja gitu kan buat lucu-lucuan. Tapi ada juga yang kenapa sih harus Kathy sama ini gitu kan. Ternyata mereka gak suka karena mereka udah di tahap cemburu sama aku guys. Iya kayak gitu, aku tahu gak suka. Next, yang kedua. Jadi kalian pasti tahu aku pernah diomongin soal badan aku, ya kan. Badan aku katanya ini personal banget nih kak. Ya. Kasih tahu Kathy. Kasih tahu Kathy. Omelin. Jadi aku di TikTok gitu kan, siap ada fancam aku mau komentar yang positif, tapi justru dapetinnya yang sebaliknya gitu kan. Sampai akhirnya jujur aku sedih, aku kayak oh iya kayak gini aku juga lagi berusaha gitu kan. Karena aku dapet tekanan dari kanan kiri, dari mana-mana tuh aku dapat komentar seperti itu gitu kan. Terus sampai akhirnya aku kayak ini bukan Kathy yang aku kenal. Kathy yang aku kenal itu banyak gimmicknya. Udah deh aku bikin video TikTok prom queen biar terkenal gitu. Jadi aku kayak country calories aku kayak gitu guys. Dan bener aja video TikTok itu komennya semangat Kathy, padahal kan cuma gimmick, maafin aku ya. Udah, itu aja. Makasih ya semuanya, aku sayang kalian.
Wih. Malam semuanya. Sehat? Pada sehat? Aku enggak. Oke. Duh, aku bingung mau ngapain. Ini pressure banget, ini pressure. Ini di kontrak. Aku enggak ada nih gini nih. Aku harus stand up kayak gini. Oke. Tapi event Ramadan kali ini gimana? Kalian suka gak? Oke, pas aku tahu aku masuk ke line up acara ini, atau aku pressure banget. Aku tuh inisiatif langsung buka handphone, aku cari nonton video-video tentang stand up komedi. Aku stand up komedi, terus aku buka TikTok, aku cari search stand up komedi. Aku scroll seharian tuh, aku scroll sampai ketiduran, lanjut scroll. Akhirnya aku bisa apa? Namaku Friska Laguna, 24 tahun. Aku berasal dari keluarga Laguna Kotahara. Tahu kan? Pendapatanku 2 triliun per tahun. ya gitulah guys, aku gampang ke distract. Soalnya aku kayak mikir kalau aku nonton stand up kayaknya percuma deh, aku nggak bisa belajar dengan cepat gitu kan. Soalnya aku juga orangnya penasaran. Aku tuh penasaran banget. Mungkin kalau misalnya ada lomba orang terkepo di Indonesia, aku juara 2. Kenapa juara 2? Karena yang ke-1 Trisha itu orangnya kepo banget. Dia itu bocil kepo guys. Jadi ada waktu itu aku lagi ngobrol sama Olin atau Lili gitu ya. Kayaknya Lili. Aku lagi ngobrol berdua. Terus di ujung mata aku, ini aku tahu kayak ngerasa ada yang lewat gitu. Orang nih ngelewat terus, lewat sekali, lewat 2 kali. Akhirnya aku ngintip, ternyata Trisha. Ini fun fact ya, Trisha tuh saif guys, sadis dan kreatif. Jadi oke, aku lanjut ngobrol nih berdua, kayak ngobrol. Terus aku kayak kok ini anak bolak-balik terus. Akhirnya ya udah, aku akhirnya eye contact sama dia. Kayak aku sapa, "Dek, Ci," gitu kan. Aku tahu dia tuh mau disapa, tapi aku nggak sapa guys. Jadi ya udah, aku tetap lanjut. Terus kayaknya dia udah kayak udah di tingkat penasaran banget. Akhirnya dia mengeluarkan jurus pura-pura ikat tali sepatu guys. Iya, jadi Trisha bisa loh pakai jurus pura-pura ikat tali sepatu. Jadi aku lagi ngobrol nih sama Lili kan. Tiba-tiba aku nengok, set, dia lagi ikat tali sepatu. Ya udah, aku nggak peduliin dia dong. Aku tetap lanjut aja ngobrol. Aku ngobrol. Terus aku iseng, aku nengok lagi, set, dia masih ke tali sepatu. Jadi tuh tali sepatu itu kayak dicopot pasang sama dia. Ya udah, aku tetap biarin. Aku lanjut ngobrol. Terus aku tuh kayak feeling ini kayaknya dia masih ke tali sepatu deh. Kan pasti ngerasa kan ini di ujung mata kan. Terus akhirnya aku iseng, coba deh. Aku nengok, set, bener dia masih ke tali sepatu. Kaki kirinya sekarang yang diikat. Ya udah, ini kan ketara banget ya, dia mau nguping kita ngomong apa kan. Tapi yaudah, aku biarin aja, aku tetap ngobrol nih. Ngobrolnya jeda waktunya agak lama nih. Aku ngobrol, terus akhirnya aku penasaran, ini kalau aku nengok sekali lagi untuk terakhir kalinya, kira-kira dia masih ikat tali sepatu gak ya. Akhirnya set, aku nengok, dan bener aja dia masih ikat tali sepatu. Tali sepatu aku yang diiketin sama dia. Jangan deh, gak usah. Sama sih guys, aku orangnya juga penasaran kayak sebenarnya. Tapi aku udah belajar sih untuk menjadi orang yang gak kepoan. Karena menurut aku tuh orang kepoan tuh gak enak tau. Karena kita tuh kayak bisa mengetahui sesuatu yang harusnya kita gak perlu tahu. Kayak contohnya nih,
polar bear. Kan tuh polar bear kan, yang kayak kalau di boneka itu lucu, segemoy itu, seimut itu gitu kan. Tapi ternyata dia itu beruang paling ganas. Delin, interupsi Delin. Masih panjang ceritanya. Masih panjang ya? Sedikit lagi. Iya udah nggak apa-apa. Oke, boleh. Lanjutin. Habis itu ternyata wah gila. Gak apa-apa lanjutin. Terus ternyata kulit polar bear itu warnanya itu abu-abu kehitaman. Dan ternyata tuh bulunya dia itu yang warnanya itu apa ya, transparan gitu. Jadi kalau misalnya polar bear botak itu warnanya abu-abu kayak curut. Jadi jaketnya juga sama sih. Namanya jaket 48. Tapi pas aku masuk sini ada 58 orang. Jadi kayak ini 10-nya siapa? Lebih siapa? Terus ya, fakta satu lagi Ci. Satu lagi. Kita sabar ya. Sabar. Gak apa-apa. Fakta gurita. Ternyata gurita itu punya 3 hati. Iya 3 hati. Aku aja 1 hati doang. Kalian juga 1 hati kan? Ternyata gurita itu punya 3 hati. Tapi kalau lagi musim kawin, dia ditolak sama gurita betina, dia itu bisa patah hati. Bahkan sampai meninggal. Yang artinya apa? Yang artinya bukan yang penting itu jumlahnya, tapi apa yang penting? Yang penting itu seberapa dalam luka itu terasa. Iya, terima kasih. Naja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya nih aku copot nggak bisa. Sejujurnya ini udah mau meneteskan air mata 1 tetes. Ya udah kita ikhlasin. Makasih udah ketawa Ci. Makasih udah ketawa. Oke, aku bentar, puasa nggak tadi? Kelihatan mokel semua nih. Canda, katanya yang mokel dikejar tukang sotong. Tuh. Aku kayak sotong. Enggak, aku kelanas, sumpah Ci maafin aku. Udah guys, nggak bisa ini lanjut. Oke, aku mau fun fact ya. Tadi pas aku deg-degan nungguin waktunya untuk maju, aku perutnya bunyi-bunyi guys. Bukan karena lapar ya, bukan ya. Karena nih, aku bisa bunyiin perut kapan aja. Nih, serius guys, nggak bohong, sumpah. Caranya nggak mau rahasia, tapi percaya nggak? Percaya. Oh enggak. Kak Keti, bantuin aku. Nih, aku mau buat Kak Keti pegang perut aku. Nanti akan merasakan berdendang di dalam. Pegang dulu Kak. Oke, meledak kayaknya. Oke, nih lagi proses. 1 malam kios. Nih aku malu ah. Guys, Maluin Nina ih. Maluin. Gen 12 di rumah nontonin. Iya. Kamu bawa nama Gen 12. sumpah aku. Keti sampai takut loh. Boleh Kak, Keti. silakan. Udah sebenarnya aku mau muntah di belakang tadi guys. Tapi aku punya satu lagi cerita. Pas di pajama aku show. Pas show aku itu kan dapet monolog buat manggil bisa nah, tau kan? Ya kan? Nah itu giliran aku. Udah ada yang mau ngomong ya? Enggak, oke. Nah itu giliran aku. Nah aku disuruh sebut nama kakaknya. Kakak ini, ya tahu kan? Iya pokoknya gitu. Terus aku yang pertama lancar nih. Kan ada 2 kali nyebut nih. Yang kedua tuh aku nggak ada di otak namanya guys. Nggak ada di otak. Jadi aku
Nah, di mana aku dipeluk? Udah bener aku nggak tahu siapa. Aku minta maaf banget Kak. Jadi kayak aku udah nggak tahu. Aku malu jadi Gen 12 kalau kayak gini. Tapi kalian tahu sendiri kan, aku Gen 12 yang paling apa? Puris Gen 12. Bercanda gak sumpah? Bener. Kaget, maaf. Paling kalem, apalagi udah bondol. Ih, lucu gak aku? Alhamdulillah, sekian, terima kasih semuanya. Janda Jessica Sukinanda. Kayak Hagafi harus nurunin standing mic dulu ya. Oke, kenalin gue Jessie, gue janda. Jessie Sukinanda, nggak beneran janda, jangan sampai ya. Makasih udah diangkat fotokartnya, makasih. Kelihatannya sombong ya, maaf banget. Tapi sebenarnya aku kebalikannya, aku tuh insecure banget orangnya. Insecure parah. Momen gongnya itu pas SSK kemarin. Walaupun kelihatannya kayak petenteng banget, tapi sebenarnya momen SSK kemarin tuh benar-benar yang paling bikin aku campur aduk perasaannya. Apalagi pas nonton video speech di YouTube kan di-upload kan tuh pada sama akun re-uploader kan banyak kan, di TikTok banyak kan. Iya, emang dikira kita nggak tahu. Iya. Tapi aku nonton di TikTok kan, aku scroll nih. Malam-malam scroll TikTok, happy banget. Terus tiba-tiba muncul video Freya speech. Kepo dong, ini kira-kira komennya apa ya? Tapi udah bisa kebayang. Ternyata bener, komennya isinya kayak, wih, ini jagoan gue di SSK. Bangga menjadi Freya Warrior gitu kan. Pokoknya keren banget tuh si Freya tuh bisa kayak koordinir bocil-bocilnya, bisa. Tapi Freya Warrior, respect dulu, respect. Ya, terus kan akhirnya aku kepo, aku lihat akunnya tuh aku kepoin. Oh, ternyata dia ngupload yang lain, bukan Freya doang. Aku lihat nih akun Cepio, ada nih video Cepio nih speech. Aku lihat komennya tadi Freya 60, si Cepio 80 komennya, lebih banyak. Bohong. Ada ya 80 kan, terus aku lihat komennya. Wah, ternyata ya sesuai prediksi juga lah. Kira-kira tuh kayak ini layak pejuang Sukinanda gitu kan, pejuang gitu, layak memang, gokil mantep gitu kan. Terus oke. Nah tapi tiba-tiba jiwa pick me, choose me, love me aku tuh bergebu-gebu gitu, menggebu-gebu. Aku cari ada nggak ya Jessie ada. Oh ternyata ada. Viewsnya, wah mereka banyak kan, sampai 100, 500 viewsnya Freya Cepio. Views aku dikit. Tapi komennya 100 guys, lebih banyak. Komennya banyak. Terus kayak, wah udah pede nih. Aku udah kayak, wih ini member tidak terprediksi. Ya kan, kambing, kuda hitam. Sorry, kuda hitam. Sorry, nervous. Kuda hitam, ya wah ini orang pasti kayak wah ini member paling tidak terprediksi, top 3 lagi kan. Lihat, wah ternyata komennya yang tidak terprediksi guys. Mau tahu, itu kan udah hektik banget tuh kan, tuh komen hektik banget kayak wah janda, iya dikatain janda mulu gue pokoknya itu janda, jangan sampai doa aja itu ya, jangan jadi doa. Saya kira ada satu komen yang membekas banget. Username-nya adalah ADIOSHI1JKT 0512. Sorry banget. Tapi dia anon, nggak apa-apa, dia nggak ada mukanya, nggak apa-apa. Jadi bukan termasuk doxing ya ini ya. Tenang. Gini komennya. Gue kayak udah happy banget nih ya dengan wih janda. Dia komennya gokil banget.
upload part Kristi kapan, Min? Gue udah peringkat 3. Fans gue udah dukung gue peringkat 3. Dia bisa nyariin Kristi gitu. Tapi gak apa-apa, respect sama Kristi. Respect banget. Cuma kayak ya sedih lah. Ini resah, ini pure keresahan aku gitu. Ya, insecure kan, wah insecure banget. Top 3 mungkin pada mikir kayak, wih Jessie petantang-petenteng nih sombong gitu. Enggak, malah insecure. Terus udah gitu di sekarang harus adu kelucuan. Udah tau membernya tuh top global MC ya nih ya. Mungkin ada yang nanya kayak ngapain Jessie gitu kan. Kayak apa nih, impostor gini kan. Kayak kita bisa tahu Onil tuh ratu jokes bapak-bapak, keren kan. Terus Olat, MC Queen. Terus Cilin, Raja Kata-Kata. Raja Kata-Kata. Kok raja sih? Ratu Kata-Kata, sorry. Terus Cepio apa ya, Cep? No offense. Kita sahabat. Ya, jadi sebenarnya member tuh aku sebenarnya udah tahu sih, kayak bukan aku lah yang menang lah, tapi nggak apa-apa. Hidup ini kenapa sih selalu menjadi perlombaan gitu? Kenapa kita harus selalu berkompetisi? Tapi nggak apa, mungkin ada kompetisi yang membangun semangat kita ya. Tapi member tuh punyalah pesonanya masing-masing. Kayak tahun lalu gue inget banget gue di roasting sama Cynthia karena fanbase. Kalau udah inget ya. Jadi sebenarnya tuh yang deserve buat ada di posisi ini yang untuk ngomong sebenarnya fanbase gue guys. Jessie Pesi ya. Jadi mending kayak Jessie Nesi yang kayak gini yang stand up gue aja nonton. Spek kese capek. Gak apa banget. Tapi terima kasih untuk supportnya. Jadi walaupun kemarin insecure tentang rasa, aku juga ceritakan di PM kayak aduh aku takut banget deg-degan gitu. Tapi berkat dukungan dari fans, dari Oshinya Jessie, aku juga bisa di peringkat 3 member Senbatsu Sosenkyo 2024. Tepuk tangan dulu dong. Respect. Ya. Tapi aku sempat kesel ya. Kayak kesel, sorry. Jessie. Oke, udah bentar lagi. Aku sempet kesel kayak walaupun apa ya, kayak kenapa JOT tuh naruh aku di sini gitu. Kayak apa yang perlu dicari lagi? Lucu kan sesuai perspektif masing-masing ya. Iya, lucu tuh kan sesuai perspektif masing-masing. Kalau misalnya aku kan udah menang SSK nih ya, udah berhasil. Maaf banget kalau kesannya sombong ya, maaf banget tapi sebenarnya insecure banget. Kalau misalnya udah menang SSK, terus apa yang mau dicari di sini? Kalau misalnya waktu itu SSK inget banget ada yang ngomong ini piala Ciki. Ini piala apa? Piala Pilus ini. Kan nggak gitu ya guys. SSK tuh benar yang momen paling ger banget sih. Tapi nggak apa-apa. Aku tahu banget mungkin gak selucu yang lain. Tapi nanti juga pasti aku udah tahu banget pasti akan diklip, akan masuk ke Twitter, akan masuk TikTok. Dan viewsnya juga akan kalah rame, cuma ya bedanya aku cuma lebih rame nyariin Kristi aja. Makasih ya. Semangat. Ini stand mak apaan sih? Bikin trauma. Bener. Oke. Semuanya masih semangat. Masih semangat ya. Gua enggak ya. Iya, jadi kemarin tuh pas aku dikasih tahu gitu ya, kalau hari ini tuh bakal stand up gitu. Bingung gitu mau ngapain ya kan? Gue bingung gitu mau ngapain. Ya bayangin aja, muka gue udah kayak gini, ya kan? Disuruh stand up. Dibanding stand up gue lebih cocok jadi guru kungfu gak sih? Ya gak sih? Ya kan? Lebih cocok gue gitu. Ya. Tari ular gitu cocok gue gitu kan. Ya kan? Tapi emang JKT ini maksudnya ini ya, banyak gitu pekerjaan sebagai member JKT48 ini ya. Masa member JKT48 pekerjaannya lebih banyak dibanding
Ya gitu. Oke, tapi ini bagus ya JKT48 ini, maksudnya kita sebagai member tuh kita punya bisa dibilang kita sebagai member tuh melakukan banyak hal untuk dieksplor gitu, bisa melakukan banyak hal untuk dieksplor. Kayak misalnya kalau sekarang kayak gini kan berarti lagi mengasah public speaking kita gitu kan. Terus kita juga di sini bisa menari dan menyanyi dan juga bisa menjadi bahan tubir bocil-bocil FOMO. Oke, ini beneran baru terjadi ya, gue mau cerita gitu, baru terjadi. Ini sebelumnya nggak apa-apa ya gue lu ya, kan kita sahabat ya. Oke, jadi baru beberapa hari terjadi gitu. Gue lagi buka scroll TikTok gitu kan, asik lagi buka-buka. Malam chaos ini gitu kan, asik gitu kan. Tiba-tiba muncul satu video. Jadi video ini tuh tentang tips and trick audisi JKT48 gitu. Terus habis itu pokoknya di video ini tuh dijelasin kalau misalkan kita mau daftar audisi, kita tuh nggak perlu insecure sama wajah dan badan kita gitu. Selama kita masih memiliki niat untuk menjadi seorang idol gitu dan ingin berkembang, ya kenapa enggak daftar dulu aja gitu kan. Terus gue lihat nih video, bagus gitu kan, sangat encouraging gadis-gadis. Sekarang kan gadis-gadis banyak yang insecure gitu kan. Aduh bingung, aku kayak gini, aku tapi mau masuk JKT gitu kan, banyak kayak gitu kan. Terus kayak dipatahkan dengan video itu. Terus gue penasaran nih, gue buka komennya dong. Oh ini pada komen-komen apa nih, pengen lihat kan. Terus lu mau tahu komen paling atas tulisannya apa? Tenang, Lin aja masuk kok. Apa gitu kan? Masih gini, bukannya sakit hati ya, logika gue langsung bergerak gitu, langsung berpikir gitu. Dengan ilmu psikolog gue dengan ilmu psikolog dan IPK 3,8 gue, gue jadi berpikir gitu ya kan, gue ini emang kurang tinggi ya gitu ya maksudnya ya kan. Tapi masa apa hubungannya, masa ini kan audisi JKT bukan Paris Fashion Week ya gitu, jadi nggak ada masalah dong. Masa seinget gue tuh di pendaftaran audisi JKT nggak ada tuh tulisannya tuyul dilarang masuk, nggak ada gitu ya kan. Jadi maksudnya kenapa nih gitu. Terus komentar-komentar itu tuh nggak selesai sampai situ aja ya gitu. Jadi ini pas gue lagi perform, terus kan nah ini perform niatnya juga bagus nih. Kita kan biasa kalau perform nih niatnya untuk menghibur 15 juta fans kita, ya kan? 15 juta itu nggak downfall ya, siapa tuh kemarin yang bilang downfall nggak downfall ya, puji Tuhan ya. Terus habis itu biasa kalau misalkan kita show kayak gini kan suka di klip-klip gitu kan. Nah terus waktu itu muncul di timeline X gue gitu klip-klip kayak gini. Terus gue buka videonya kan biasa ada komen-komen gitu kan, buka isi komen. Terus ada beberapa komen yang membuat gue kayak apa ini gitu kan. Komennya adalah tulisannya kayak gini, Lin matanya hilang, emot nangis gitu kan. Maksud gue kayak gini, bayangin gue udah capek-capek ya kan menggerakkan badan gue dari atas sampai bawah, latihan dari subuh ke subuh hanya untuk orang fokus kepada mata gue yang emang ngasih berapa ini sih gitu. ya kan. Tapi maksud gue kayak buat apa gitu, buat apa fokus kepada hal-hal yang sepele gitu ya kan, bener gak? Bener ya kan, buat apa gitu loh fokus kepada hal-hal yang sepele. Tapi maksud gue kayak gini, gue kasih tahu kenapa mata gue kecil. Ada alasannya kenapa mata saya kecil. Mata saya kecil adalah karena saya hanya fokus kepada satu hal, yaitu kesuksesan. Ya Allah. Ya sebenarnya guys itu pembelaan busuk doang ya, soalnya kemarin SSKI gue gak masuk. Ya intinya ya tubiran-tubiran yang tidak didasari oleh akal sehat ini membuatku jadi berpikir gitu, gimana masa depan anak bangsa? Masa kita udah darurat membaca, darurat mengetik juga gitu kan? Ya kan, makanya jadi bingung. Jadi
gue takutnya ya kalau hal-hal ini terus terjadi terus menerus, gue udah nggak bisa jadi idol lagi. Gue nggak bisa jadi guru kufu beneran. Terima kasih semuanya. Dasar banget ya. Best of the best. Lucu banget.